Halo semuanya, kembali lagi di pelatihan by NGI. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai penggunaan indeks vegetasi. Di mana penggunaan indeks vegetasi ini kita akan mengetahui luasan dari vegetasi dan juga perubahan area vegetasi dari 2 tahun yang berbeda. Nah, untuk penggunaan indeks vegetasi ini kita akan menggunakan lebih dalam ya, bukan hanya untuk luasan vegetasi, tapi juga untuk sebaran dari kerapatan vegetasi di 2 tahun yang berbeda. Nah, mungkin langsung saja nanti bisa disiapkan ya untuk data rasternya. Ini saya sudah menyiapkan data raster, datanya vegetasinya saja yang sudah saya klip dengan data masking dari hasil klasifikasi sebelumnya. Jadi ini sudah data vegetasinya saja, jadi ini nanti tinggal diolah untuk data vegetasinya begitu. Oke, kemudian kita bisa langsung saja untuk memasukkan indeks vegetasi, di mana kita bisa menggunakan raster kalkulator. Kalau misalkan untuk NDVI itu kita menggunakan band 8 dan juga band 4 gitu. Nah, band 8 band 4 ini yaitu banner dan band rate ini kalau misalkan di data yang saya masukkan dia itu masuk ke band 4 dan juga band 3 gitu. Sesuai urutan saja gitu sebenarnya. Nah, tapi sini sebelumnya jangan lupa dinamain dulu. Kita bisa namain NDVI di tahun 2024 ya. Yang pertama kita coba untuk yang tahun 2024 terlebih dahulu. Jangan lupa dibuka kurung band 4 dikurang band 3 tutup kurung, kemudian dibagi, buka kurung lagi, band 4 ditambah band 3, lalu tutup kurung, lalu selanjutnya kita klik OK. Nah, ini hasilnya ya, hasil dari NDVI nya ini kisaran nilainya min 0,5 sampai 0,7. Nah, kemudian kita bisa melakukan juga untuk di tahun 2018. Kita masuk ke raster kalkulator. Nah, ini jangan lupa output layernya, lalu masukkan, selanjutnya kita klik OK. Ini sudah ada hasilnya. Kalau di 2018 dia min 1 sampai 0,6. Nah, baik, selanjutnya setelah sudah mendapatkan data NDVI-nya, kita bisa untuk mengkelaskan ya, atau declassify, supaya nanti citranya bisa terkelaskan berdasarkan peraturan dari nilai NDVI gitu. Jadi yang sedang berapa, yang jarang berapa, yang rapat berapa gitu. Nanti kita bisa menggunakan declassify. Classify by table. Nah, kemudian nanti dimasukkan raster layarnya, karena kita masih yang untuk 2024, kita masukkan 2024. Kemudian di classification table-nya kita klik titik 3 ini. Selanjutnya kita tambah row-nya ya. Nah, ini kita masukkan nilai NDVI-nya, kemudian nanti kita masukkan value-nya. Nah, karena masih ada yang minus ya ini, jadi kita masukkan dari min 1 sampai min 0,03 itu adalah untuk data non vegetasi. Kita kasih value 0. Kemudian untuk min 0,03 sampai dengan 0,25 itu adalah kelas jarang. Kita kasih value 1. Kemudian untuk 0,26 sampai dengan 0,35 itu adalah kelas sedang. Kita kasih value 2. Kemudian 0,36 sampai dengan 1 itu adalah kelas rapat dengan value 3. Lalu kita klik OK. Kemudian selanjutnya di advance parameternya ini bisa diatur juga untuk range boundariesnya mau disesuaikan nanti seperti apa. Kemudian setelah itu kalau sudah semua diatur, kita klik run. Nah, ini sudah ada ya hasil dari classify-nya. Ini kita namakan dulu. Nah, ini kelasnya 0 sampai 3. Supaya bisa berwarna, kita bisa mengedit dari simbologinya. Diklik 2 kali, kemudian ke palette atau unique values. Lalu kita tambahkan sesuai jumlah kelasnya, karena tadi ada 4 ya kelasnya ya. Nah, ini bisa diubah warnanya. Untuk 0 itu non vegetasi tadi ya, orange. 1 kita kasih merah biar warnanya terlihat ya. 2 kita kasih kuning, hijau kita kasih hijau. Nah, setelah itu kalau sudah semua kita klik OK. Nah, ini sudah ada warnanya ya. Sudah bisa dilihat nih kira-kira daerah yang jarang, sedang, rapat seperti apa gitu. Nah, selanjutnya kalau kita ingin menghitung luasannya, kita harus mengubah dulu ke data vektor. Caranya gimana? Ya, kita ubah melalui conversion, lalu polygonize raster to vector.
Lalu kita masukkan data rasternya di classify 2024, ini saya sudah masukkan ya. Name of the field to create, JN. Lalu kalau sudah semua nanti bisa di save ya, kita klik run. Nah baik, ini sudah selesai, sudah muncul hasilnya yang vectorize ya. Ini kita namakan dulu. Nah selanjutnya kita bisa lihat di attribute table-nya, di kanan attribute table. Nah ini dia sudah ada kelasnya 012 dan lain-lain, cuman dia masih terpisah-pisah. Sedangkan kita harus menggabungkan gitu ya. Kita harus menggabungkan supaya nanti bisa terlihat nih 0, 1, 2 itu berapa. Jadi tidak terpisah seperti ini. Cara menggabungkannya gimana? Kita bisa menggunakan tools di solve. Nah, kita masukkan untuk input layernya, data vektornya, kemudian di solve field-nya, ini kita pilih mau yang mana, kita pilih berdasarkan DN ya. Supaya nanti setiap DN-nya hanya muncul satu saja gitu. Sudah dijumlahkan gitu semuanya. Nah, selanjutnya ini bisa di-save ya. Jadi bisa dicoba untuk di-save, kemudian kita run. Oke, ini sudah selesai. Kita bisa lihat di attribute table-nya. Nah, dia cuma ada 0, 1, 2, 3 gitu ya. Tidak banyak seperti tadi lagi. Nah, kemudian kita bisa menghitung areanya gitu, ataupun menghitung luasan dari setiap kelasnya. Gimana caranya? Kita masuk lagi ke attribute table, terus kemudian diklik ya toggle editingnya, karena kita akan menambahkan field baru. Nah, selanjutnya kita bisa menggunakan open field calculator. Jadi ini akan menghitung luasan dari kelas-kelas yang ada gitu. Kemudian create a new field, jangan lupa dinamain new fieldnya, kita tambahin luas ya. Nanti dalam bentuk hektar, bisa disesuaikan nanti kalau misalkan mau dalam meter ataupun hektar. Nah ini output field type-nya kita bikin desimal. Nah selanjutnya untuk menentukannya kita bisa menggunakan tools geometry di sini ya, geometry, kemudian ada di sini $area. $area ini nanti untuk menentukan luasan dari kelas-kelas tersebut. Nanti $area kalau misalkan untuk hektar dia akan dibagi dengan 10.000. Nanti bisa disesuaikan hasilnya. Kemudian kita klik OK. Nah ini sudah ada ya hasilnya. Untuk yang 0 ini kelas 0 290 hektar, 376 hektar, dan paling banyak dominasi oleh kelas rapat ya 3.812 hektar. Kemudian lakukan hal yang sama juga ke tahun yang sebelumnya, yaitu tahun 2018. Nah kebetulan ini saya sudah melakukan ya. Nah ini saya namain di solve. Nah kemudian nanti kalau misalkan ingin melihat perbedaannya, ini bisa langsung saja dikurangi begitu ya. Dikurangi datanya dari yang tahun 2024 dan juga 2018 gitu. Dan kalau kita lihat untuk kelas rapat nih, ini 3.812 hektar, sedangkan di tahun 2018 dia itu 5.492 hektar. Jadi kan ada berkurang sekitar 1.000 lebih hektar ya dari tahun 2018 gitu. Ini kan hasil NDVI-nya sudah selesai sampai sini. Nah, kemudian nanti bisa dilakukan juga untuk indeks yang lain seperti VI dan juga MVI begitu. Dan nanti caranya sama. Kalau untuk nanti VI, dia langsung saja menggunakan hasil klasifikasi tadi ya, yang sudah terklik tadi gitu. Nanti masuk ke raster kalkulator dengan rumus seperti berikut. Nah nanti rumusnya juga ada di PPT, bisa dilihat ya. Kalau VI ini dia menggunakan band red dan juga band blue. Nah kemudian nanti rentangnya juga sama, dia akan menghasilkan min 1 sampai dengan 1 dengan kelas yang mirip gitu ya, dengan NDVI gitu. Nanti bisa dibandingkan hasilnya EVI dengan NDVI. Nah kalau misalkan untuk MVI, karena dia dikhususkan untuk mangrove ya, jadi nanti coba cari area yang cukup banyak mangrove ya begitu, dan nanti bisa dikelaskan begitu dari situ ya. Caranya cukup sama, dari pre-processing tadi, kemudian nanti bisa langsung melakukan klasifikasi dari MVI-nya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai penggunaan indeks vegetasi. Terima kasih dan selamat mencoba.